Tidak disangka kalau semua produsen main dengan config yang rumit-rumit, Leisure back to the basic hanya main dengan full balance armature configuration. Dari seri mereka yang terbaru yaitu Mystic 8. Without any further ado, bumper dulu. Siapa sih yang nggak kenal line up seperti S12 ataupun AJ07 yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Kali ini brand Leisure yang sudah berdiri sejak 2016 ini merilis sebuah line up baru yang diberi nama Mystic 8. Yes, line up yang mengisi gap antara Cadenza 4 dan Cadenza 12. Kalau Cadenza 4 driver, kalau Cadenza 12 driver. Di tengah-tengahnya ada Mystic 8 yang menggunakan 8 driver. Mystic 8 juga hadir dengan konfigurasi yang sangat-sangat humble, yaitu full balance armature seperti 2-3 tahun lalu lah. Atau 4 tahun lalu mereka rata-rata bermain dengan balance armature, full balance armature itu ya. Dan favorit banget menurut saya waktu itu ya. Mungkin di tahun 2020, 2021 itu full balance armature favorit banget. Seperti Profil 8, lalu U12T itu favorit banget sih. Dan Inner Monitor saat ini menggunakan 4 balance armature dari Knowles dan 4 balance armature dari Sonyon. Jadi kedua brand yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dalam membuat balance armature driver. Tapi kalau saya pribadi suruh milih driver yang paling cocok untuk saya sendiri, baik itu dynamic driver, elektrostatik, planar, lalu piezo dan lain-lain, bone conduction dan lain-lain, saya tetap memilih balance armature. Tapi bukan single, balance armature yang ditumpuk-tumpuk atau jumlahnya banyak, biasanya suaranya mantap. Asal balance armaturnya jelas dan mantap. Maksudnya bukan balance armature curah yang nggak jelas gitu ya. Mau banyak sekalipun kalau curah juga nggak guna sih menurut saya. Jadi memang harus balance armature yang super kualitasnya. Jadi kalau balance armature yang kualitasnya bagus, QC-nya bagus, di stacking, tentu saja output suaranya juga akan ajib banget sih. Oke, balik lagi ke Inner Monitornya. Walaupun kita bicara soal drivernya cukup humble, tapi build-nya mewah banget kesannya karena dia menggunakan full titanium alloy shell. Jadi keren banget di sini dan bau-baunya itu bau-bau sultan lah intinya. Untuk kabelnya sendiri pastinya sudah detachable dual pin dengan 8 strand single silver plated monocrystalline copper. Tapi sangat disayangkan bahwa jacknya belum modular di Inner Monitor satu ini. Untuk sensitivitasnya Inner Monitor ini ada di angka 107 dB dengan impedance sekitar 18 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Leisure sebagai sponsor video kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packagingnya seperti biasa, Leisure bisa dikategorikan cukup serius dalam menggarap packaging dari Inner Monitor satu ini, di mana tema dari Inner Monitor ini adalah Miss into the Starlight dengan avatar, yaitu sebuah kucing berwarna hitam seperti ini ya. Kalian bisa lihat ada kucing berwarna hitam seperti ini. Sensasi unboxingnya menurut saya cukup oke ya di Inner Monitor satu ini dengan kelengkapan yang juga tidak malu-maluin sama sekali menurut saya. Tentu saja ada Inner Monitor, kabel AirTips 9 pasang di Inner Monitor satu ini, ada kalung dan cincin gitu yang bisa dipadukan sebagai sebuah aksesoris. Case unik seperti ini, bahannya silikon bagian atas dan di bawahnya metal ya, jadi unik banget. Ini baru pertama kali saya temukan di dalam sebuah Inner Monitor ya. Dan tentu saja kitab-kitab. Sayang aja jacknya belum modular di sini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk sensasi unboxing dari Inner Monitor satu ini. Sebenarnya saya berharap lebih lah. Walaupun secara sensasi packaging oke, kelengkapannya juga cukup oke, sayang aja nggak ada modular jack. Itu deal breaker banget untuk kelas harganya sih. Selain kita bahas build quality dari Inner Monitor satu ini. Oke, build dari Inner Monitor satu ini saat pertama kali saya pegang, wow, this is really piece of jewel. Yes, karena bahannya adalah titanium alloy shell yang bling-bling banget seperti ini dengan housing yang halus banget cutnya, dan terdapat satu fan hole di dekat tupinnya ya, di bagian sini ya. Kalian bisa lihat aja ada satu fan hole di bagian sini ya, dengan nozzle yang bahannya sama, yaitu bahannya titanium ya. Kalian bisa lihat di sini juga agak sedikit panjang nozzle-nya ya, dan sudah ada lipsnya juga. Dengan diameter kita akan ukur sama-sama sekitar 6 mm ya, 6,1 ya, dibulatkan 6 mm lah.
Lanjut ke bagian faceplate-nya, di sini menggunakan bahan titanium juga. Di sini kalian bisa lihat aja ada siluet dari avatarnya, yaitu siluet kucing hitam. Dan layer bawahnya ini silver dan ada aksen-aksen seperti mist-nya gitu ya. Keren banget. Basically simple banget ya desainnya dari Inner Monitor 1 ini, tapi artistik dan super presisi banget. Jadi di sini ada 2 layer. Kalau kalian bisa lihat lebih dekat, di sini ada 2 layer. Ini layer terluar ya. Di sini agak menjorok ke dalam dikit, dan yang putih-putih ini itu lebih dalam daripada yang ininya. Jadi kayak kesannya 3D gitulah. Basically sih artistik banget Inner Monitor 1 ini, tapi juga super presisi banget ya. Clean cut banget, keren. Memang kesannya elegan, tapi rapi banget dan detailnya bagus banget Inner Monitor 1 ini. Menurut kalian gimana? Apakah Inner Monitor 1 ini desainnya B aja? Atau saya yang terlalu lebay mungkin? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang pinnya masih berbahan plastik seperti ini ya, seperti ini monitor. Dilengkapi dengan air hook berwarna hitam seperti ini ya. Dengan bahan silver plated monocrystalline copper berwarna hitam, sleevingnya seperti ini. Chin slidernya di sini berbahan plastik dengan splitter berbahan metal di sini, dingin-dingin empuk ya, terasa kalau dipegang. Di bagian bawahnya ada 8 strand twisted seperti ini, kalian bisa lihat. Yes, keren banget. Untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke agak lentur ya, dan agak tipis kabelnya. Ya, untuk kabel barang mehong sih harusnya kurang eye catching ya, kurang tebelan dikit lah. Ini kayak terlalu murah gitu ya untuk kabelnya. Dan jacknya adalah jack straight plug 4,4 yang sayangnya banget dia non modular. Di angka 16 jutaan dia belum modular. What the heck? Untuk build quality-nya kami berikan skor B+, build quality yang mantep banget. Housingnya dari titanium alloy. This is the first and the only yang saya rasa pernah saya review ya. Mantep banget build quality-nya, banyak titanium alloy. Slick banget, clean cut banget ya, rapi banget. Desainnya juga ajib dan elegan banget menurut saya dengan menggunakan tema dari Inner Monitor 1 ini dengan avatar kucing hitamnya. Untuk kabelnya yang sangat disayangkan yaitu kabelnya kayak kurang gizi gitu ya. Walaupun 8 strand, tapi dia kayak kurang gizi gitu, agak ketipisan aja menurut saya. Dan yang paling parah, dia belum modular jack. Oke, untuk fitting dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan sedang agak besar ya. Dia agak sedikit tebal, tapi ya sedikit lebar juga, tapi ya nggak parah-parah banget menurut saya. Dan bisa dikategorikan ada sedikit punuknya di sini ya, walaupun nggak parah-parah banget, nggak terlalu maju-maju banget ya. Masih tolerable kalau saya bilang, dan cukup ergonomis juga untuk bentuk housingnya dari Inner Monitor 1 ini, jadi bukan yang landai aja gitu, enggak. Untuk memakainya sendiri adalah over-ear, regular fit seperti ini ya. Kekedapan dan grip mantap banget di Inner Monitor 1 ini, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali di Inner Monitor 1 ini. Tapi deal breakernya dia bisa agak terasa sedikit panas dalam jangka waktu pemakaian yang panjang. Jadi mungkin harus lepas pasang, ataupun kalian mungkin ganti air tips yang lebih kecil, atau bagaimana. Tapi kalau ganti air tips biasanya nggak ngesil. Kalau nggak ngesil juga bassnya bocor. Bassnya bocor juga jelek suaranya. Jadi ya dilematis. Tapi ya memang bentuk housingnya ini, jadi dia begini ya. Housingnya ini masuk di dalam, ngesil. Nozzle-nya ngesil, housingnya juga ngesil, jadi double sealing lah. Kalau yang biasa-biasa yang nggak terlalu ngesil ya biasanya cuma nozzle-nya aja, ininya nggak terlalu ngesil housingnya aja. Tapi ini ngesil juga bersama nozzle dan housingnya. Dan air tips yang kita pakai di sini adalah air tips silikon dengan size M ya di sini untuk mereview fitting dari Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami memberikan skor B solid aja untuk fitting dari Inner Monitor 1 ini ya. Fitting yang bisa dikategorikan cukup decent lah menurut saya, tapi ya bisa agak sedikit. Ya apa ya, kalau mungkin lubang telinga kalian kecil banget bisa agak tight dan kurang enak aja saat dipakai. Tapi kalau untuk telinga saya yang memang agak sedang aja, pada saat dipakai pas ya memang, tapi agak tight dikit ya. Tapi ya mungkin kalau kalian telinganya kecil, itu bisa agak tight yang sedikit menyiksa. Mungkin dulu telinga saya sedang kecil ya, agak sedang kecil. Tapi seiring berjalannya waktu karena pakai ini monitor terus menerus, lama-lama melebar juga. Ya begitulah nasib. Coba ini monitor ini mungkin ada pressure relief dan juga housingnya agak sedikit ramping, harusnya solid sih untuk fittingnya. Sayang aja nggak ada pressure relief ataupun lebih ramping aja untuk housingnya. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini. Arah suara dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan agak mild dan lebih ke arah netral gitu ya. Memang ada sedikit boosting di bagian ujung-ujungnya sedikit ya, di bagian sub bass dan juga upper treble-nya dikit.
Tapi itu memberikan kesan yang nggak boring dari ini monitor satu ini, yang nggak terlalu neutral, tapi nggak dead neutral gitu ya. Dead neutral yang sudah flat, ya nggak ada rasa apa-apa intinya. Ya nggak gitu, dia neutral sih. Neutral yang memang masih ada ujung-ujungnya. Untuk di drive sendiri, kalau saya saran tetap menggunakan dongle ya. Kalian beli in-ear monitor 16 juta, masa kalian masih pakai HP doang coloknya ya. Sangat-sangat disayangkan, tidak memaksimalkan. Lagi pula nggak bisa juga, dia kan menggunakan 4x4 ya. Pasti minimal-minimal dongle sih. Dan kalau HP kalian paksa sebagaimanapun, walaupun HP-nya punya 4x4, tetap saya rasa dongle menjadi pilihannya. Ya mungkin HP-HP yang canggih ya. Mungkin ada 4x4-nya seperti punya Moondrop itu kan ada ya. Ya itu mungkin masih oke. Tapi kalau ya somehow lah, let's say kalian Raptor 35 kalian colok ke HP, mungkin gak terlalu saya sarankan sih. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral to warm sounding in-ear monitor. Oke, untuk grafnya adalah seperti ini. Langsung dari Squeakling Sound Dignity. Buat kalian yang mau cek-cek Squeakling yang terbaru, bisa cek aja di Sound Dignity juga ada ya. Dan kita mau thanks berat untuk Bro Ibnu Sandi, yes. Kita lanjut aja. Untuk in-ear monitor grafnya seperti ini. Ada sedikit sub bass boost ya. Selebihnya inline dengan IF neutral banget ya. Dan ada sedikit boosting bagian treble di upper treble dan juga mid treble-nya sedikit ya di situ. Ada sedikit bump-nya. Oke, kalau bassnya sendiri tentu saja di-handle oleh Balance Armature ya. Bass in-ear monitor satu ini yang secara tekstur saya rasa in-ear monitor satu ini cukup cakep handling bassnya. Emang terasa sedikit lebih clean cut, dia memberikan tekstur bass yang tidak kopong dan tidak terlalu pillowy juga ya in-ear monitor satu ini. Dengan impact yang cukupan dan tidak berlebihan sama sekali. Ekstensi bassnya juga oke sampai ke sub bassnya. Secara kuantitas memang bukan bass yang super fun ataupun tebal ya. Bassnya rada main ke arah netral yang pretty good. Tidak sampai yang netral banget atau hilang sensasi bassnya. Tapi walaupun begitu, bassnya ini tetap super rapi, bersih, dan juga detail banget. In-ear monitor yang ya bassnya agak neutral, jadi nggak terlalu versatile untuk kalian dengar di DDM ataupun bass yang heavy track lah. Tidak saya sarankan untuk bass set akut juga in-ear monitor satu ini. Tapi bassnya ini mau dihajar lagu apapun saya rasa masih masuk-masuk aja, masih bisa lah dapat feel the beat-nya. Tapi kalau saya suruh milih, tekstur yang paling saya suka adalah Dynamic Driver tetap untuk bagian bass only ya. Oke, untuk mid dari in-ear monitor satu ini terasa netral pas saja, sedikit hambar tapi tidak boring ya di in-ear monitor satu ini. Pada male vokalnya terasa emang rada netral tapi nggak terasa ketipisan. Ya pas saja sih, tapi memang buat saya yang rewel emang kurang tebel dikit, tapi menurut saya cukup pas lah. Artikulasi, detail, clarity, emosi bagus semua di in-ear monitor satu ini. Memang Balance Armature ini kalau bagus kualitasnya sih bagus juga hasilnya. Male vokal yang cukup mengingatkan saya betapa dewanya Balance Armature jika dibuat vocal driver. Untuk female-nya sendiri terasa rapi, sedikit berbody dengan clarity yang bagus. Timbernya juga oke punya. Susan Wong, Nora Jones, asik semua di in-ear monitor satu ini. Tanpa ada kesan agresif yang mengganggu sama sekali suaranya. Untuk shouting-nya sih cukup terkontrol juga di in-ear monitor satu ini. Nice ya. Untuk mid in-ear monitor satu ini bening-bening dah. Oke, untuk grafnya di in-ear monitor satu ini treble-nya memang ada sedikit boosting ya di sini. Tapi saat didengerin gimana? Overall treble yang smooth, no peak aneh-aneh atau tajam ya. Treble-nya disajikan dengan energi yang pas dan terkontrol. Ekstensinya pun mantap. Simbalnya terasa ceringnya walaupun agak sedikit brighter di situ. Violinnya juga terasa bite-nya dengan suara yang bertekstur bagus. Air instrumennya juga terkesan airy, tidak buntung sama sekali di situ. Teksturnya juga masih dapat banget. Si balance-nya ini yang agak borderline dikit, tapi overall sisanya dia menyajikan dengan porsi yang pas dan tidak tolol sama sekali. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Mystic 8 ini mungkin di pairing dengan Source Warm atau Dark mungkin ajib banget ini monitor satu ini ya. Dan secara umum kami berikan skor A solid. Good in-ear monitor yang mau pairing apa saja, ayo dah. Selain kita bahas teknikalitas in-ear monitor satu ini. Mungkin in-ear monitor satu ini saya ibaratkan seperti nasi putih. Kalian pairing dengan apa aja, atau beri lauk apa aja. Oke, ayam goreng, tempe goreng, apapun lah, rawon, soto, dan kawan-kawan harusnya nggak ada masalah sama sekali. Kalian mau kasih source apapun, lagu apapun kalian kasih di sini, harusnya oke-oke aja. At least oke-oke aja ya. Walaupun tidak akan terlalu memuaskan mungkin untuk bass head akut ya. Ataupun untuk treble head akut gitu mungkin nggak akan terlalu memuaskan. Tapi at least oke. Menurut saya bakal semuanya oke. Pakai source apapun menurut saya juga bakal oke. Kecuali mungkin netral banget. Dia mungkin agak sedikit boring, yes. Tapi sisanya nggak ada masalah sama sekali.
Untuk timber sendiri dari Inner Motor 1 ini semuanya mantep banget ya. Tapi kalau saya mesti nitpick dikit ya, karena faktor tuningan, sekali lagi karena faktor tuningan, bukan driver ya. Kalau tuningan ini memang ya dilematis memang, karena memang dia mau mencapai seperti ini. Tuningannya, bassnya sedikit kurang neutral aja. Mungkin kalau di boosting sedikit, bassnya bisa lebih neutral seperti bass U12T itu mantep ya. Tapi ya, other than that, sudah ajib banget untuk timber dari Inner Motor 1 ini. Sekali lagi saya nitpick tadi. Oke, untuk kelemahannya ada pada soundstage-nya. Dimana soundstage-nya ini bisa dikategorikan cukup luas ya. Tapi agak sedikit kurang kesan depth dan juga tingginya sih. Sayang sekali di situ. Hampir menjadi inner monitor yang gila sebenarnya. Hampir saja. Untung masih direm di soundstage-nya. Untuk resolusi nggak perlu tanya, balance armatur king of resolution ya. Mungkin ada titik tertentu yang masih kalah ya dibandingkan driver lain. Tapi menurut saya paling oke, paling murah juga balance armatur sih. Yang value-nya paling oke saat di stacking itu balance armatur the best menurut saya. Untuk resolusi, karena detail, clarity-nya mantap-mantap. Tidak seperti dynamic driver yang memang agak sedikit jelek jika dibandingkan dengan balance armatur in some case. Jadi di case tertentu ya. Oke, untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini oke banget. Tidak ada kesan lengket-lengket sama sekali. 8 balance armaturnya bekerja dengan sangat baik dan sebagaimana harusnya 8 balance armatur itu bekerja ya. Dan bicara soal imagingnya, agak sedikit kesan layernya kurang ya di sini. Jadi agak sedikit kalah untuk kesan imagingnya yang terkesan fully seperti live situation gitu. Agak sedikit kurang kesan layeringnya aja sih. Dengan positioning yang bisa dikategorikan cukup precise, terutama di bagian kiri dan kanannya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Motor 1 ini. Menurut saya yang paling lemah di angkanya atau di harganya yaitu soundstage yang agak sedikit kurang aja. Oke, selanjutnya kita bahas Mystic 8 dengan salah satu inner monitor yang mungkin kalian gak asing, I/O Voler. TOTL dari I/O, bagaimana dibandingkan dengan Leisure Mystic 8 ini? Kita bahas sama-sama. Oke, di sini ada Voler dan juga Mystic 8. Bicara soal fisik sendiri, Mystic 8 menang ya dari segi build-nya. Titanium coy, nggak ada yang lawan lah intinya. Kalau Voler ya masih bahannya resin ya, masih kalah lah. Untuk kabel sendiri, Voler menurut saya lebih kekar ya, lebih terlihat mahal dan mewahnya. Kabelnya juga modular. Jadi menurut saya di sini Voler menang. Sedangkan untuk fit sendiri lebih snack dan ramping di Mystic 8 dan agak sedikit besar di Voler aja untuk mengakomodir 1DD 4BA dan 4 IST-nya. Jadi bisa terlihat ya di sini. Dia lebih besar, lebih bongsor ya untuk yang Voler. Dari segi suara sendiri kalian bisa lihat di grafnya ya. Voler sedikit lebih U-shape dibandingkan Mystic 8 yang lebih neutral. Bassnya Voler juga lebih adaan, yang merah ini yang Voler ya. Di sini juga treble-nya juga lebih berani dan di sini mid-nya juga lebih berani ya. Jadi lebih U-shape aja dibandingkan Mystic 8 ini yang lebih netral. Bass sendiri jelas di sini kalian bisa lihat ya, sudah menggambarkan sedikit. Bass di Voler lebih gendut dan fun dibandingkan Mystic 8 yang lebih tuk-tuk aja bassnya, tapi win secara kualitas menurut saya. Kalau bicara soal mid-nya di sini ya, di Voler mid-nya lebih mundur, sedangkan di Mystic 8 lebih pas dan lebih clear aja. Walaupun kalian lihat di sini mungkin dia ada boosting sedikit di bagian upper mid range-nya, tapi terasa dia agak sedikit mundur presentasinya sih ya. Secara saya dengerin sih begitu. Bicara soal treble kalian bisa lihat aja di sini, dan menurut saya di Mystic 8 dan Voler ini sama-sama oke, cuma lebih fokus aja treble-nya di Mystic 8 dan lebih airy dikit lah dibandingkan Voler yang masih ada ringingnya dikit lah untuk bagian treble-nya. Untuk teknis jelas Voler masih menang di depth-nya, namun kalau luas dan resolusi menurut saya Mystic 8 still one of the best. Somehow juga Voler lebih full sounding dibandingkan Mystic 8 berkat bassnya dari Voler yang memberikan dia lebih full sounding. Kalau di sini terasa ya lebih netral aja, lebih lega aja kesannya. Jadi itu memang dua hal yang sedikit bertolak belakang. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Motor 1 ini. Cons dari Inner Motor 1 ini akan berfokus pada bagian kabelnya. Pertama, cons-nya pada bagian jack-nya yang tidak modular, mengingat harganya 15 jutaan ke atas, dia tidak modular. Sangat mengecewakan di situ. Yang kedua yaitu kabelnya setipis dompet saya ya. Jadi setipis ini kabelnya, walaupun 8 braid tapi tipis banget kabelnya. Jadi kayak kesan mewahnya itu kurang dapet aja. Untuk pro-nya dari Inner Motor 1 ini, untuk kalian yang mencari suara yang netral, Inner Motor 1 ini asik banget, bisa menjadi endgame kalian.
Yang kedua, yaitu ini monitor satu ini dibalut dengan titanium alloy shell yang menurut saya one of a kind. Tidak pernah saya temukan di dalam ini monitor yang ada di pasaran saat ini menggunakan titanium shell. Mana ada? Ya, mana ada ini monitor yang menggunakan titanium shell? Ya mungkin ada sih, mungkin saya aja belum review. Karena biasanya ada pun, itu harganya sudah paling di atas 20-an lah. Dan untuk value for money-nya di angka 16 jutaan, ya kalian nggak salah dengar, 16 jutaan bukan angka yang murah. Tapi kami masukkan pada kategori good value ini monitor satu ini, kami berikan skor B+. Ini monitor yang tidak banyak bermain ya di pasaran 15 jutaan, karena banyak ini monitor yang tidak bermain di ranah netral seperti ini monitor satu ini di angka 15 jutaan. Adapun yang saya ingat banget itu ada profil 8, tapi itu sudah lama banget ya profil 8 ya. Ini harusnya lebih oke dari profil 8 sih. Saya sudah agak lupa suara profil 8. Seingat saya agak dead neutral aja, dan mungkin dia tapi ada switch-nya ya, tapi ini kan nggak ada switch-nya. Ini monitor yang pernah menjadi daily driver saya juga. Menggunakan 8 driver. Full balance armatur profil 8 made in Jerman. Harusnya kalau ada tanding dengan ini harusnya mantap sih. Kesimpulan, buat kalian yang mencari ini monitor neutral, tapi nggak dead neutral, dan mau end game, ini adalah ini monitor yang bisa kalian pertimbangkan. Mystic 8, really good menurut saya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai ini monitor saat ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Team pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao.